Karena alhamdulillah akhwatnya juga mau Ustadz. Apakah boleh datang ke kajian antum atau datang ke kajian lain dengan niat seperti itu Ustadz, selain menuntut ilmu diniatkannya? Tentu saja nggak masalah. Tapi kan biasanya persepsi orang bulan madu itu kan biologis ya. Biasanya begitu. Tapi kalau antum mau selipin waktu di mana antum selesai akad nikah, biasanya antum bersama dengan pasangan, oke kita selipin nih, dalam bulan pertama ini kita selalu hadir majelis ilmu, maghrib, isya, habis itu baru acara suami istri malamnya, ya tidak ada masalah. Enggak ada larangan, malah itu sangat positif, sangat bagus gitu. Sebagian salaf itu menghabiskan malam pertama mereka dengan sholat malam berjamaah. Mereka enggak interaksi biologis. Dinukil banyak sekali kisah dari para salafus saleh. Pada saat mereka pengantin baru, setelah mereka sholat sunnah, biasanya ada sunnah selepas akad nikah, ya, dan mendoakan ubun-ubun istri, kemudian mereka mulai sholat di malam hari itu, dan akhirnya pasangannya ikut, dan mereka sholat berdua, sampai pagi. Ya. Mereka habiskan justru bersyukur kepada Allah dengan ibadah. Karena interaksi biologis bisa setiap saat. Tapi ibadah bersama ini kalau dimulai di awal sekali pernikahan, berarti nanti seakan-akan ada pesan ke setiap pasangan, suami ataupun istri, kedepannya kita begini loh ya. Nah seakan-akan itu sebuah prinsip hidup, itu sangat baik. Ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Pertanyaan dari seorang saudara muslim yang membantu meminjamkan uang kepada salah satu keluarganya. Namun uang yang saya pinjamkan malah digunakan untuk usaha dan hasil usahanya digunakan untuk berzina dengan perempuan. Dan ketika saya ingin meminta untuk mengembalikan uangnya, saya malah dibilang munafik karena tidak ikhlas dalam membantu. Saya tidak ridho Ustadz jika amanah yang saya berikan malah digunakan untuk berzina. Bagaimana saya harus bersikap Ustadz? Ini butuh mungkin dirincikan lebih dalam ya pertanyaan ini. Kalau saya renungi tadi apa yang dibaca, yang pertama adalah masalah utang. Kalau antum mengutangkan kepada orang lain dan sudah ada akad pembayaran, antum nggak boleh nagih sebelumnya. Ya, kita kan dalam hadis al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim harus sesuai dengan akad yang disepakati. Sekarang saya utangkan kepada Akh Ammar. Beliau mau utang 1 juta rupiah, saya pinjamin. Kapan dibayar Mar? Insya Allah dibayar bulan depan Ustaz. Misal contoh. Misalnya ini bulan Agustus, nanti akhir September akan dibayar. Saya nggak boleh tiba-tiba datang di akhir Agustus, bayar sekarang utang kamu. Nggak bisa. Karena sudah akadnya begitu. Itu dulu poin dipahami. Terlepas daripada nanti Ammar pakai apa uang itu. Dia mau pakai bisnis kah, dia mau pakai kebutuhan keluarga, karena dia sedang utang kan. Kalau dia mengajak saya investasi, dia buka usaha nih, misalnya kios atau apa. Ustaz ayo ikut nih, saya ikut sama-sama investasi. Nah di saat itu saya bisa intervensi. Ya gitu. Karena ternyata uang yang tadinya untuk investasi kios, ternyata Ammar enggak dipakai untuk kebutuhan keluarganya. Keluar daripada akad, di situ saya boleh intervensi. Tapi kalau utang piutang, enggak ada urusannya dengan intervensi ini. Kita utangkan orang, kan gitu. Itu poin dulu. Dan kita cukup mengejar keutamanya. Yang kedua, masalah dia melakukan kemaksiatan. Antum dapat dari mana dia berzina ini? Informasinya dari mana? Hati-hati, bab zina ini, menuduh orang berzina ini bahaya sekali, ini berat. Sudah tahu belum? Kalau kita menuduh orang berzina, harus kita datangkan 3 orang yang lain selain kita, melihat orang yang sama, di tempat yang sama, perbuatan yang sama. Di waktu yang sama. Kalau yang 3 lihatnya di hari Selasa, yang satunya lihatnya hari Rabu, nggak bisa klop saksinya, kesaksian. 4 orang ini sama semua kesaksiannya, barulah si pelaku zina ini dihukum. Gitu. Tapi kalau tidak, misalnya cuma